Puji Tuhan kita bisa dapat kesempatan untuk belajar lagi. Ya. Hari ini ada dua pembicara. Satu Pak Barnabas, Pak Pendeta Barnabas dari Nganjuk. Nah sekarang dia ada di LP Nganjuk memang. Nah saudara, saya nanti nggak bisa sampai selesai. Karena harus kembali ke dokter untuk buka perban ini. Jadi Pak Barnabas yang tadinya harus duluan ternyata berubah, saya duluan. Baik. Tema kita hari ini berbalik ke jalan Tuhan. Saudara, kenapa kita perlu berbalik ke jalan Tuhan? Ya, di dalam bahasa rohani artinya bertobat. Meninggalkan cara hidup yang lama dan kembali ke jalan Tuhan. Nah pertanyaannya, mengapa kita harus kembali ke jalan Tuhan? Kita lihat Mazmur 139. Saya akan baca dengan cepat mulai ayat 13. Satu terjemahan aja. Belibus. Mazmur 139. Ya, mulai ayat yang ketiga. 139. Itu Mazmur 39. 139. Ya, mulai ayat 13. Jadi saya ulangi lagi, mengapa kita perlu berbalik ke jalan Tuhan? Nah, ini dia. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saudara, hanya 3 ayat, ya, yaitu Mazmur 139, ayat 13, 14, 15. Tapi ini sangat dahsyat, saudara. Jauh sebelum ada, masih dengar istilah USG, ultrasonografi, itu sebuah alat yang ditemukan oleh kecanggihan manusia dalam dunia kedokteran. Ya, kalau mendengar kata USG, langsung hubungannya kepada ibu hamil. Betul. Berapa puluh tahun yang lalu, dunia digemparkan dengan sebuah penemuan. Bahwa dokter-dokter bisa melihat seorang calon manusia, embrio, janin, bahasa Jawanya jabang bayi, itu bisa difoto, video sejak dalam kandungan. Bahkan ketika kandungan belum sebulan, alat itu bisa memberitahu posisi anak ini bagaimana, ukurannya berapa. Itu namanya USG. Bahkan saudara, dengan alat itu, dunia kedokteran bisa mengetahui anak ini sempurna atau cacat. Bahkan akhir-akhir ini sudah ditemukan lagi USG yang 3 dimensi. Wah, kelihatan jelas. Ternyata ada lagi ditemukan USG 4 dimensi. Jadi bisa kelihatan betul. Keren ya manusia itu. Tapi firman yang baru kita baca. Ini kan di zaman Daud. Nah, jarak dari Raja Daud ke Tuhan Yesus lahir itu 2000 tahun. Dari Yesus lahir sampai tahun ini sudah 2000 tahun lebih juga. Berarti saudara, haleluya, ternyata Alkitab 4000 tahun yang lalu sudah punya USG sendiri. Amin ya. Ini luar biasa. Maka itu 3 ayat ini sangat dahsyat. Bagaimana Papa memperhatikan kita, menenun kita, merekam kita.
di dalam kandungan ibu kita. Bahkan ibu kita pun tidak tahu kita ini siapa. Ayah kita pun belum tahu kita ini siapa. Tapi 3 ayat ini, Mazmur 139, 13-15, detail, rinci, saudara. Wih, hebat sekali. Nah, maka itu kita harus bersyukur bahwa firman Tuhan itu bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Bahwa memang itu betul. Keren ya saudara kalau kita melihat ayat itu. Nah, di ayat 16, inilah yang menyebabkan saudara dan saya, manusia-manusia bejat, manusia-manusia bajingan ini, manusia-manusia kotor, manusia-manusia menjijikkan. Terima kasih Tuhan. Bapa mau mengampuni kita dan membawa kita berbalik. Lihat ayat yang ke-16. Ada apa? Ketika Bapa kita menenun kita, merekam kita, membentuk kita. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Matamu melihat. Selagi aku bakal anak. Jadi masih embrio, masih janin, masih jabang bayi. Mata Tuhan itu melihat. Ini nggak cuma sekedar ngeliat-ngeliat begitu saja. Tapi meneliti. Woi, terima kasih Tuhan. Dan, nah ini loh. Mengapa kita perlu berbalik ke jalan Tuhan? Karena Papa yang menenun kita dalam kandungan itu sudah menuliskan dalam bukunya dan dalam kitabmu. Semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Kita akan lihat beberapa terjemahan. Ayat 16 Mazmur 139 ini. Luar biasa saudara. Ayat matamu telah melihat janinku. Woi, luar biasa. Di dalam kitabmu semua tertulis. Hari-hari yang akan disusun bagiku ketika belum ada satupun darinya. Ya memang belum ada hari hidup kita masih dalam kandungan. Tetapi menurut firman ini saudara, Bapa sudah menetapkan, menggariskan, menuliskan kita ini siapa. Nanti kita itu akan menikah dengan siapa, kita tinggal di mana. Weh, itu sangat luar biasa. BS-nya. Ya. Oh, sebentar. Terjemahan lamanya ada kata bagus ini. Tatkala matamu melihat gumpalku. Gumpalan ya. Karena belum berbentuk kita ini, masih berupa gumpalan. Bahkan ada foto janin yang masih umur 2 minggu. Ya ampun, gak ada bentuknya saudara. Maaf ya, potongan daging sapi masih kelihatan cantik. Tapi ketika kita masih umur belum sebulan, hanya seonggok daging yang gak ada bentuknya. Maka itu terjemah lama memakai kata tatkala matamu melihat gumpalku. Yang belum berupa. Yang belum berbentuk. Maka segala perkara ini telah tersurat dalam kitabmu. Dan segala hari pun yang lagi akan datang. Yang sesuatu daripadanya belum ada. Belum ada. Tapi sudah Tuhan tulis. BIS. Engkau melihat aku. Waktu aku masih dalam kandungan. Ini kata melihat itu artinya meneliti. Semuanya tercatat di dalam bukumu. Tuhan, haleluya. Hari-harinya sudah ditentukan. Perhatikan. Hari-hari hidup saudara dan hidup saya sudah ditentukan. Sebelum satu pun dimulai. Wih, keren sekali. MLT. Matamu sudah melihat selagi aku bakal anak. Dan pada kitabmu
akan dituliskan. Nah, ini jelas akan dituliskan. Seluruh hari-hari kita ya yang dibentuk. Meski belum ada satupun di antara mereka hari-hari hidup itu. Coba VMD-nya, nanti FIH-nya. Keren nggak saudara kalau kita melihat fakta ini? Engkau dapat melihat tubuhku bertumbuh setiap hari berlalu. Terima kasih. Saudara, ketika benih papa kita membuai sel telur ibu kita, saudara, ternyata berapa waktu terakhir ini ditemukan sebuah fakta lewat sebuah video. Ya, jadi maaf, ada seorang buat film fotografer memasukkan kamera mikro, ke dalam rahim salah seorang temannya. Ya, maaf ya, ini jangan saudara pikir ini vulgar. Anak-anak yang belum menikah, perhatikan ini sungguh luar biasa. Nah, kameraman atau video ini, ya orang ini memasukkan kamera mikro yang halus sekali ke dalam rahim salah seorang temannya. Nah, kamera itu ditinggalkan di dalam. Saudara, ini dahsyat sekali. Ketika suami istri ini melakukan hubungannya, saudara, itu di video, filmnya jalan terus. Ratusan juta sperma atau benih dari papa kita, ribuan, ratusan ribu itu jumlahnya. Wow, itu masuk. Dan hebatnya Tuhan, sekian ratus juta, bukan puluh juta loh saudara, itu menuju ke sel telur ibu kita. Hebat. Hanya satu yang terpilih. Ya tergantung Tuhan. Kalau kembar ya bisa 2, bisa 3. Begitu satu benih dari papa kita masuk menembus dinding sel telur ibu kita. Saudara, mudah-mudahan nanti siapa ya kalau Kristo ada bisa ditayangkan filmnya itu. Begitu satu benih dari papa kita masuk ke benih sel telur ibu kita. Saudara, ternyata begitu hebatnya teknologi ini terjadi seperti ledakan tanpa suara, tapi sinar yang memantul keluar. Wah, itu baru ditemukan, saudara. Kira-kira pertengahan tahun yang lalu, 2024. Bayangkan. Jadi setiap pembuahan satu sperma dari seorang ayah masuk menembus sel telur istrinya. Ada ledakan tapi tanpa suara. Dan ledakan itu ketahuan kan ada sinar seperti kilat. Kalau saudara ingat zaman dulu foto pakai flash, ya pakai apa istilahnya? Ya pakai flash itu ya, tar gitu. Saudara, waktu saya melihat itu saya menangis. Ternyata saudara, luar biasa. San, kamu nulis apa? Papa nggak bisa baca itu san kecil. San. Ternyata setiap manusia yang dibentuk oleh Tuhan itu ada cahaya yang keluar. Wah. Nah, kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 7, ternyata betul. Coba kita lihat dulu Kejadian 2 ayat 7 ya. Sebelum nanti kita lanjutkan. Oh, terima kasih Tuhan. Ya, dengan teknologi yang makin canggih, ternyata Alkitab makin jelas. Ya, saya nulis apa ini? Saya harus baca mata saya tidak bisa dipakai betul. Saat proses ejakulasi, sel sperma berjumlah 40 juta sampai 1,3 miliar. Wih, luar biasa itu saudara. Oke ya, lihat ini. Ketika itulah Kejadian 2 ayat 7,
Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, sampai di kalimat ini, ternyata bahan dasar tubuh manusia dengan tubuh hewan itu sama, dari debu tanah. Ya, maka itu kita berdaging, kita bertulang, kita berdarah. Begitu pula hewan, bertulang, berdaging, berdarah. Karena bahan dasarnya sama. Nah, yang membedakan saudara dan saya dengan mereka, itu kalimat berikut. Saya ulangi lagi ya. Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Oh, ini yang ditemukan oleh para ahli di tahun 2024 ini. Bahwa ketika pembuahan terjadi, ada cahaya yang memantul. Itu roh Tuhan, saudara. Nah, ini yang membedakan kita dengan mereka. Bahan dasar sama, tapi mereka tidak punya roh. Manusia punya roh. Wih, ini luar biasa, saudara. Kenapa itu? Makasih ya nih. Hebat gak, saudara? Ada ledakan itu. Ya, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Coba ayatnya. Kemudian Yahweh Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, terjemahannya betul begini. Binatang, hewan itu makhluk yang bisa mati. Tapi karena manusia itu diberi roh Tuhan, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang gak bisa mati. Yang gak bisa mati itu roh kita. Terus BIS-nya. Kemudian Yahweh Tuhan mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan nafas yang memberi hidup ke dalam hidung, ke dalam lubang hidungnya. Maka hiduplah manusia itu. TSI-nya. Lalu Yahweh Tuhan mengambil sedikit tanah dan membentuknya menjadi seorang manusia. Dia meniupkan nafas kehidupan ke dalam lubang hidung manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup, yang gak bisa mati. Roh kita gak bisa mati, saudara. Hidup terus. Jiwa, fisik kita bisa mati. Nah, keren ya, saudara. Nah, kembali lagi ke Mazmur 139 tadi. Wah, ini luar biasa. Ayat yang ke-16. Mazmur 139 masih ayat yang ke-16. VMD-nya tadi ya. Oh, Mazmur ya. Ayat 16 yang VMD-nya. Wih, keren sekali ini. Oke. Ada yang komen. Ya, saya baru memahami setelah mendengar penjelasan ini, makna keturunan ilahi dalam kita, ada benih ilahi, ada DNA Bapak Yahweh dalam kita. Terima kasih Bapak. Ya, ini dari Nabire. Betul ya, dahsyat sekali ya. Nah, kalau ini yang komen tadi, itu ayatnya ada di Malaki 2 ayat yang ke-4, ayat yang ke-15. Nanti kita akan baca. Oke. Engkau dapat melihat tubuhku bertambah setiap hari berlalu. Karena begitu pembuahan terjadi, itu satu sel, saudara. Berapa saat kemudian, satu sel pecah jadi 2 sel. Nah, setelah jadi 2 sel, maka kelipatan 2. Jadi 4, jadi 8, 16, 32. Terus, saudara, sampai utuh seorang manusia lengkap. Masih dalam kandungan. Begitu tiba saatnya dilahirkan. Rata-rata 9 bulan 10 hari. Aduh, manusia itu jadi. Hebat. Oh, VMD-nya kalimat terakhir bagus. Engkau dapat melihat tubuhku bertumbuh setiap hari berlalu. Engkau mendaftarkan semuanya. Mendaftarkan. Tidak satu pun yang hilang dari hidup ini.
Ada komen lagi saya baca ini. Oh ya, saudara perhatikan, nggak ada satupun yang hilang. Terima kasih Bapak. Nah, saudara harus tahu setan nggak suka dengan buku ini. Setan ingin merusak apa yang tertulis tentang kita masing-masing. FYH. Sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku. Makasih Bapak. Sebelum aku mulai bernafas. Memang 9 bulan 10 hari itu kita nggak bernafas, saudara. Aneh ya. Ternyata kita ini pernah tidak bernafas tapi hidup. 9 bulan 10 hari hampir setahun. Jadi bayi-bayi yang dalam kandungan itu nggak bernafas tapi hidup. Bisa nendang, bisa menghisap jempol, bisa macam-macam. Bahkan suasana hati mama bagaimana anak bisa tahu. Sebelum aku bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Terima kasih Bapak. Setiap hariku tercantum dalam kitab-Mu. Bapak kagum kami atas apa yang kau buat ketika kami masih dalam kandungan. Ketika mama papa kami pun belum kenal siapa kami. Ternyata firman-Mu memberitahu kami, Papa kenal kami. Bahkan Papa meneliti hidup kami. Sampai tulang-tulang kami pun tidak terlindung bagi-Mu. Ajaib perbuatan-Mu, terima kasih. Saya baca lagi FYH. Karena beda dengan yang lain. Sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitab-Mu. Oke? Sebelum muncul banyak pertanyaan, saya akan menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan saudara yang belum saudara tanyakan. Yakobus 1:17. Ya. Yakobus 1:17. Ya, ada yang tanya ini karena operasi katarak, nak. Ya. Oke. Lihatnya, ayo. Jangan konsentrasi dengan mata saya. Konsentrasi pada firman Tuhan. Ya, terima kasih. Banyak saudara anak-anak saya beri perhatian tanya. Oke ya. Lihat ini. Pasti ada berapa pertanyaan. Nah, sebelum saudara tanya, saya akan jawab dulu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Setiap yang baik, yang sempurna. Datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Sumbernya terang, bahkan Tuhan itu terang itu sendiri. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat kita lihat ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datang dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau pertukaran bayangannya. Jadi bayangannya pun nggak berubah. Apalagi wujudnya. Itu maksudnya. BS. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga. Diturunkan oleh Tuhan. Pencipta segala terang di langit. Ialah Tuhan yang tidak berubah. Ya, dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Terima kasih Bapak. TSI. Tuhan Bapa kita yang menciptakan semua benda penerang di langit bukanlah seperti bulan yang cahayanya tidak tetap dan sering berubah-ubah. Dia adalah sumber segala berkat. Lihat kalimat berikut. Semua pemberian yang baik dan yang sempurna turun dari Dia. Luar biasa. Nah,
saya begini ya, coba dari Melbourne ada tulisan, ya, oh itu masih nomor 139 ya, baik. Matamu, thine eyes did see mine and from substance. Matamu itu sudah melihat hidupku, tubuhku yang belum berbentuk apa-apa. And in thy book, dan dalam bukumu, they were all written. Semua sudah tertulis. Even, sekalipun, the days that were ordained for me. Sekalipun hari-hari yang nantinya akan ditetapkan untuk aku. When as yet there was none of them. Ketika nggak ada satupun daripadanya. Terima kasih dari Melbourne kirim itu. Nah, saudara perhatikan. Sebegitunya Tuhan kita itu. Ya. Jadi sebelum kita lahir, Papa kita sudah nulis buku harian untuk kita. Nah, yang bertanya pasti begini. Kalau begitu, apakah kalau kami ada sebagai warga binaan, itu sudah ditulis oleh Tuhan? Kalau kami mengalami malapetaka, mengalami apa yang tidak baik, apakah termasuk sudah ditulis oleh Tuhan? Nah, jawabannya ketemu. Tidak. Semua yang tertulis di buku harian kita sebelum lahir, itu menurut Yakobus 1:17 hanya yang baik dan yang sempurna. Kalau ada yang tidak baik di hidup kita, karena kita menulis buku hariannya sendiri. Saya ulangi. Kalau ada yang nggak baik terjadi di hidup kita, karena kita menulis buku harian sendiri. Di luar dari yang Tuhan tulis tadi. Karena yang datang dari Bapa, saudara, selalu yang terbaik dan yang sempurna. Terus gimana dong? Nah, ini pertanyaannya. Ya, ini jawaban yang saudara tanya. Terus bagaimana? Ya, ini tema hari ini. Ayo berbalik ke jalan Tuhan. Apa itu jalan Tuhan? Ya, jalan yang Dia sudah tulis untuk kita. Di buku harian. Yang sudah Dia tulis sebelum kita lahir. Itu artinya berbalik, saudara. Ke jalan Tuhan. Sudahlah, serusak apa, separah apa, sehancur apa hidup ini. Selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, itu berarti saudara dan saya masih ada kesempatan untuk dikembalikan ke buku harian Papa kita itu. Terima kasih Tuhan. Ayo saudara, kita melihat ini. 2 hari ini saya disibukkan dengan seorang ayah yang punya 4 anak yang masih kecil-kecil. Tapi saya bersyukur istrinya itu takut Tuhan luar biasa. Mereka bukan dari keluarga Kristen. Saya ketemu waktu dia jadi sopir Grab. Berapa tahun yang lalu. Nah, apa masalahnya? Dia terlibat judi online. Maka itu dengar ya, yang suka judi online bertobat, yang suka pinjaman online bertobat juga. Itu menyesatkan sekali. Hancur hidupnya. Anaknya nggak bisa sekolah. Tapi waktu saya ngeliat istrinya, tegar, tatak, orang Jawa bilang. Istri berkata, biar Pak. Kalau dia harus masuk penjara, maaf ya saya berkata, saya rela. Daripada dia hidup terus seperti ini, buat susah kami. Semalam, saya masih kontak dia. Maaf. Dia bilang, saya mau mati aja. Oh, kalau ada orang bilang kepada saya mau mati, saya tantang. Oke, mau milih dikubur di mana? Maaf ya. Saya begitu orangnya. Ngapain kamu mau mati kok bilang-bilang? Maaf.
saudara, kamu bertobat. Kembali ke jalan Tuhan. Tinggalkan. Lalu terus bagaimana hutang-hutangku ini? Ya kamu ngomong kepada yang kamu utangi. Mau pukul aku pukul. Mau bunuh aku bunuh, sudah. Ingat ya saudara, hutang nggak bisa dibayar dengan hutang. Saya ulangi, hutang tidak bisa dibayar dengan hutang. Iya. Makasih Doni. Nah, kamu sudah balik dari Israel. Papa kaget loh waktu Papa lihat kamu di Israel atau di mana itu kamu masuk rumah sakit. Ya. Makasih anak-anak, saya suruh doakan saya sembuh. Nggak ada masalah, saya ada mata. Ini karena operasi katarak saja. 2 jam lagi akan dibuka ini. Nah, jadi saya bilang, bertobat kamu. Kembali ke jalan Tuhan. Saudara, percayalah. Serusak apa hidup kita, sehancur apa hidup kita. Percayalah, kalau hari ini kita berbalik ke jalannya, pemulihan pasti terjadi. Serius. Saya sudah banyak menyaksikan. Maka itu beberapa saudara yang sering dengar saya mengajar. Teman-teman saya itu punya kalimat begini. Oh, kalau hobinya Koden, orang manggil saya Koden. Kalau hobinya Daniel Alexander itu cuma satu. Ngumpulkan orang-orang rusak. Betul saudara. Makin saya dengar berita ada orang rusaknya luar biasa. Saya mau cari. Untuk saya buktikan firman ini. Pak Andreas salah satu yang jadi saksi. Bagaimana beberapa orang yang Tuhan pulihkan dari penjara. Saya bersyukur semalam mendengar kesaksian dari Pak Barnabas. Ternyata di rumah yang sederhana, di Desa Lengkong Lor, Kabupaten Nganjuk, rumah pribadinya Pak Pendeta Barnabas ini, sudah menampung 3 orang mantan warga binaan. Luar biasa. Kita tahu juga Renaldo Ginting. Luar biasa mau menampung orang. Dan ada beberapa di antara kita. Nah saudara, apa tujuan menampung mereka? Untuk membuat jalan mereka kembali ke buku harian yang Tuhan tulis. Sungguh, yang mau nurut hidupnya berubah saudara. Selama saya hidup, sampai umur segini, saudara perhatikan baik-baik. Sudah sekian ratus orang yang gak punya masa depan pun Tuhan ketemukan. Dan saya ajak balik mereka ke jalan Tuhan. Hidupnya jadi berkat buat yang lain-lain. Saudara, inilah fakta. Salah seorang, yang saya temukan waktu dia masih lulus SMA, nggak punya masa depan. Saya nggak kenal saudara ini, anak ini. Bisa terjadi cukup lama, tahun 96 yang lalu. Akhirnya Roh Kudus menyuruh saya, selamatkan anak itu. Terus saya tanya, di mana orang tuamu? Mama di rumah. Papamu? Nggak tahu. Wah, saya nggak banyak tanya. Dan anak ini pengen kuliah. Saudara, akhirnya boleh nggak saya ketemu mamamu? Oh boleh. Nah di situ saya mulai berkata, kamu manggil saya papa ya mulai hari ini. Akhirnya saya datang ke rumahnya di sebuah desa kecil. Begitu saya masuk rumahnya, saya kaget. Dari dinding bambu, bukan rumah kayu. Lantainya tanah. Tidak ada kemewahan sedikit pun. Begitu saya masuk, saya sapa, Ibu, selamat siang. Oh, siapa? Anaknya jawab, ini Om, Ma, yang mau membiayai kuliah saya. Oh ya? Oke. Terus mamanya bilang, boleh nggak kamu keluar dulu? Biar Papa ngomong sama Om ini. Anak itu keluar. Mamanya ngomong pelan-pelan. Nangis saudara. Saya salah. Saya salah Pak. Oke, yang sudah lewat biar sudah.
Saya mau tanya, papanya di mana? Belum sempat saya tanya, air mata ibu ini betul-betul deras jatuhnya. Terus saya letakkan tangan saya di pundaknya. Saya doa dalam hati. Terisak-isak, saudara. Begitu redah. Dia bilang begini. Waktu saya masih SMA, saya diperkosa. Saya kaget. Dan saya langsung berkata, stop, jangan cerita lagi. Sudah lewat. Tidak ada anak yang salah dilahirkan. Tidak ada. Orang tua yang salah. Terus saya berkata, ibu mulai hari ini, saya akan biayai anak ini kuliah. Dia makin menangis tapi tangisannya berubah. Kurang berapa bulan dia diwisuda S1. Ibunya ini meninggal. Ya udah, sejak hari itu ikut saya. Saudara, saya mau cerita. Anak ini tuh nurut luar biasa. Dari dia saya dapat 2 cucu yang hebat-hebat. Saudara, dia sekarang doktor S3 di sebuah perguruan tinggi. Luar biasa. Nah, inilah bukti, saudara. Sehancur apa hidup ini. Jadi waktu dia menikah, nggak ada orang tua. Kami jadi orang tuanya. Saya melamar ke calon mertuanya untuk cerita semua keadaannya. Jadi betul apa yang Tuhan tuliskan di kitab Mazmur tadi. Siapapun yang mendengar kebenaran ini dan hidup saudara sedang hancur hari ini. Hidup saudara sedang kacau hari-hari ini. Maka percayalah saudara bahwa rencana Tuhan itu dahsyat untuk hidup kita. Enggak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua yang baik, yang sempurna, itu datangnya dari Bapa kita. Terang, segala terang itu. Maka itu enggak usah takut ya untuk mengalami apa saja. Luar biasa bukan? Oh, masih ada yang tanya lagi, baru gabung. Iya, enggak apa-apa nak. Ini operasi katarak saja kok. Sebentar lagi akan dibuka perbanyak ini. Ya, saudara, sangat dahsyat perbuatan Tuhan atas hidup kita. Oke, ini baru salah satu. Oke, sekarang kita buka. Ini aja yang terakhir ya. Nanti Pak Barnabas akan meneruskan. Ya. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Oh, ini cucu saya tanya. Kalau masuk kedokteran pasti mahal ya, kek? Enggak apa-apa kalau memang Tuhan yang tunjukkan. Rondi kan sudah dengar tadi, Mazmur 139. Kalau memang Tuhan menetapkan kamu, Rondi, jadi dokter, nggak ada yang sulit buat Tuhan. Nah, saudara, Rondi ini ayahnya itu kerjanya sekarang itu Starlink. Saudara tahu nggak, Starbucks keliling, ya. Nah, ayahnya itu saya ketemu dari agama lain waktu dia jadi security di sebuah bangunan besar di Jakarta, dan di bangunan itu di lantai 25 ada gereja. Kenapa saya diundang pelayanan ke situ? Ya, ternyata bapaknya waktu itu bapaknya belum menikah. Dijamah Tuhan luar biasa. Ini suka ikut rajin ini. Udah ya, kita lihat Yesaya 53. Nah, ini loh tujuan kita berbalik itu di sini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, ini sumber masalah hidup manusia. Ngawur, sembrono, sembarangan, tidak menurut peraturan. Baik peraturan Tuhan maupun peraturan hidup.
Negara punya peraturan, sekolah punya peraturan, perusahaan punya peraturan, rumah tangga punya peraturan. Nah, ketika kita masing-masing sesat mengambil jalannya sendiri, disitulah malapetaka itu terjadi. Buku harian yang Tuhan tulis kacau. Kita obrak-abrik, kita jadikan tulisan kita sendiri. Ya. Oh, ada komen. Saya baru tahu sistem pertumbuhan sel kelipatan 2. Betul. 4 seterusnya. Kelipatan ini dipakai dalam sistem binary komputer. Saya semakin yakin sistem komputer itu menjiplak sistem yang ada di hidup manusia. Penjelasan Papi menyingkapkan satu misteri yang sudah saya cari jawabannya lebih dari 20 tahun. Kalau hari ini kita kagum dengan kemajuan komputer, maka harusnya kita jauh lebih kagum pada Papa yang menciptakan kita jauh lebih hebat dari komputer yang ada dan yang akan ada di dunia ini. Nah, saya jawab dulu ya sebelum saya baca lanjut dari ini keren. Terima kasih Vin, kamu menuliskan ini. Nah, Papi sekarang jawab. Sekarang lihat. Di dalam sistem komputer, dan betul-betul pencipta ini dapat ilham dari surga, dari Papa kita. Serius saudara. Ini salah satu yang kita akan tunjukkan. Ya, amin. Jangan khawatir Pak. Oke, termasuk dengan anak-anak. Oh, amin. Luar biasa nak. Amin. Betul ya? Dengarkan. Saudara perhatikan. Tidak ada komputer di dunia ini yang tidak ada gambar rumah. Tahu? Ya, maaf yang nggak pakai komputer nggak apa-apa, yang pakai aja. Saudara tahu nggak arti gambar rumah di semua program komputer, alat-alat komputer, semurah apa, secanggih apa, di bagian kiri bawah selalu ada gambar rumah. Saudara tahu HP juga beberapa sosial media. Oh, ketika saya tahu itu, saya bilang, Papa, engkau dahsyat. Venus, tambahkan ini. Apa tujuan gambar rumah itu? Wow. Saya mau menangis kalau cerita ini, saudara. Ternyata, untuk memulai segala sesuatu yang sudah salah, klik tombol gambar rumah. Artinya back to home. Pulang ke rumah. Dahsyat nggak itu? Vin, cepat kamu komen ini. Walaupun saya belum tahu sampai hari ini siapa yang menemukan. Kenapa untuk memulai segala sesuatu di komputer, error kah atau apakah, harusnya ke rumah. Kenapa nggak digambar yang lain? Bukankah ini kebenaran Lukas 15? Anak yang hilang itu, pulang nak, pulang. Papa nunggu kamu. Pak Barnabas, saya nggak bisa ngikuti. Tapi kiranya tema yang Pak Barnabas dapat dari Tuhan ini. Pak Barnabas ini seorang gembala yang sangat perhatian kepada warga binaan. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan berkati rumah besar, dia akan tampung itu sebanyak-banyaknya. Ayo pulang ke rumah, saudara. Ayo pulang ke rumah. Karena itu yang Tuhan percayakan buat kita. Keren sekali kalau kita memperhatikan apa yang tercatat di komputer. Betul. Komputer itu going back home. Betul ya David? Wih, luar biasa. Semua itu dimulai dari rumah. Betul. Harus ingat rumah. Wih, Zakaria hebat. Betul, pulang ke rumah. Papa menunggu kita. Aduh. Oh, nanti saja masih nangis katanya Venus. Betul, saudara. Kalau boleh saya tahu siapa yang bisa menemukan siapa orang pertama yang memberikan gambar rumah di pojok kiri bawah di semua sistem sosial media kita. Pulang, ayo pulang. Di rumah itulah ada pemulihan yang luar biasa di hidup kita. Lanjut, terjemahan yang lain, Yesaya 53 ayat ke-6. Jadi kalau ada di antara kita seperti nggak punya masa depan, nggak punya harapan, hari ini
Masih ada kesempatan, ayo pulang ke rumah. Ada Papa yang menunggu kita. Kita semua seperti domba yang tersesat. Setiap orang mengambil jalan mereka sendiri. Itu kita bukan. Akan tetapi Yahweh, Bapa di surga, telah membebankan semua kejahatan kita ke atas hidup Yesus. Dari seluruh kejahatan kita. PIS. Kita semua tersesat seperti domba. Masing-masing mencari jalannya sendiri. Yahweh telah menimpakan kepada Yesus kejahatan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. VMD, coba kita lihat FYI. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Kita semua mengembara seperti domba. Kita pergi menurut jalan kita masing-masing. Yahweh menaruh semua dosa kita kepada Yesus. Yang seharusnya kita yang menanggungnya. Makasih Bapak. FYI-nya. Kita semua sesat seperti domba. Kita meninggalkan jalan Yahweh, jalan Tuhan. Dan memilih jalan sendiri. Terima kasih. Namun Yahweh Tuhan menanggungkan segala kesalahan serta kejahatan kita ke atas Dia. Terima kasih Bapak. Maka itu siapapun kita yang hari-hari ini sedang hancur, terpuruk, gak tahu mau apa, ayo pulang. Ada Papa menunggu kita. Balik ke jalan Tuhan. Tinggalkan segala dosa kejahatan kita. Tinggalkan. Maka kita akan menikmati apa yang Papa sudah tulis di buku hariannya. Serius saudara. Papa sudah tulis semuanya. Betul. Semua dimulai dari rumah. Amin. Home. Kembali sama dengan kembali ke menu utama. Kembali ke firman Tuhan. Kembali ke manual booknya. Betul. Alkitab itu wise. Luar biasa saudara. Maka itu hari ini ayo kita betul-betul mengalami pertobatan, pembaruan yang luar biasa. Oh iya, sudah ada yang nulis tadi ya, yang soal Malaki 2:15 saya baca. Bukankah Tuhan yang esa menjadikan laki perempuan dari daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan atau pernikahan itu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu. Jaga kekudusan kita. Itu Malaki 2:14. Terima kasih. Hebat ya Papa kita di surga. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Hari ini semua kita ayo kembali ke rumah. Ya, ayo kembali ke rumah. Karena dengan balik ke rumah kita akan dipulihkan. Terima kasih. Ya, semuanya yang mendoakan. Mata saya puji Tuhan. Baik. Itu ya yang kita bisa pelajari saat ini. Jadi sederhana. Cuma balik saja. Sudah gak usah mikirin kejahatan kita. Pokoknya bertobat. Aku mau tinggalkan jalan hidupku yang lama. Terima kasih Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau percayakan kepada kita. Dan ingat. Kalau saudara dan saya sudah dipulihkan seperti ini. Cari sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, anak kita, siapa saja. Yang hidupnya terpuruk. Ayo kembali. Pertobatan kita memulihkan semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oh nanti sore. Nanti malam. Jam 19 WIB. Kita ketemu lagi. Yang di Zoom. Pakai Zoom-nya pesat ya. Jam 19 WIB. Ya. Ada tema yang bagus. Di persekutuan nanti malam itu. Yaitu menikmati. Apa ya. Penghormatan Tuhan. Kita dapat perkenanan Tuhan yang luar biasa. Itu tema yang dipilih oleh gembala yang nanti malam kita akan gabung. Tuhan memberkati kita semuanya.